Shalom. Shalom. Kalau kumpulan hamba Tuhan, maka mesti shalomnya besar, harusnya pecah di tempat ini. Shalom. Khusus yang di atas saja. Shalom. Yang di bawah, belum. Yang di bawah, shalom. Semua atas bawah, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas limpahan kasih sayangnya bagi kita sekalian, sehingga sampai hari ini kita diberi kesehatan, terlebih kesempatan untuk dapat hadir dalam kegiatan rekonsiliasi di daerah Kabupaten Jaya Wijaya, Provinsi Papua Pegunungan, yang diselenggarakan dalam rangka memperingati atau 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Jaya Wijaya. Atas nama pemerintah Kabupaten Jaya Wijaya, saya menyampaikan selamat datang terkhusus kepada Gubernur, Bapak Wakil Gubernur yang hadir beserta rombongan, serta hadirin sekalian. Apresiasi dan terima kasih saya sampaikan karena telah meluangkan waktu untuk bersama-sama pemerintah Kabupaten Jaya Wijaya dalam kegiatan rekonsiliasi ini berdoa bersama bagi keselamatan serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jaya Wijaya. Hadirin yang saya hormati, rekonsiliasi dalam konteks pengakuan kesalahan adalah proses penting untuk memulihkan hubungan yang rusak, membangun masa depan yang lebih baik, baik dalam skala personal, sosial maupun politik. Kegiatan ini merujuk pada proses pemulihan hubungan yang rusak akibat kesalahan atau konflik yang melibatkan pengakuan kesalahan, permintaan maaf, dan pemberian maaf. Ini merupakan langkah penting dalam menyelesaikan perselisihan dan membangun kembali kepercayaan. Adapun tujuan dari pelaksanaan rekonsiliasi ini adalah untuk memulihkan hubungan yang rusak, menciptakan keadilan dan perdamaian, membangun kepercayaan dan kerjasama, serta mendorong pertumbuhan individu dan masyarakat. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya bersama Saudara Wakil Bupati Kabupaten Jaya Wijaya dalam menjalankan kepemimpinan kami di Kabupaten Jaya Wijaya untuk 5 tahun ke depan, kami ingin mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Jaya Wijaya untuk dapat mendukung kegiatan ini dengan memulai rekonsiliasi yang dimulai dari diri sendiri, yaitu proses berdamai dengan diri sendiri, menerima kekurangan, dan melepaskan masa lalu untuk mencapai kedamaian batin dan kesejahteraan. Hal ini melibatkan penerimaan diri, pengampunan diri, dan membangun hubungan yang positif dengan diri sendiri. Selanjutnya, rekonsiliasi dengan sesama yang merujuk pada proses pemulihan hubungan yang retak atau rusak, baik itu dalam hubungan keluarga, teman, sahabat, maupun hubungan antar kelompok, instansi dan masyarakat, dengan tujuannya adalah untuk mencapai perdamaian, kerukunan, dan keharmonisan kembali setelah terjadi konflik, perselisihan, atau ketidaksepahaman. Dan yang terakhir, namun yang paling penting adalah rekonsiliasi hubungan pribadi.
pribadi insan kita dengan Tuhan dalam konteks keagamaan yang merujuk pada pemulihan hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta Allah yang terputus akibat kesalahan ataupun perbuatan dosa. Ini adalah proses perdamaian dan pemulihan hubungan yang rusak akibat pelanggaran terhadap kehendak Tuhan. Diharapkan agar rekonsiliasi ini dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat Dewijaya dalam memulihkan hubungan yang harmonis antar seluruh masyarakat tanpa membedakan suku, agama, golongan dan ras, yang selanjutnya juga akan memberi dampak yang baik bagi keberhasilan proses pembangunan dan pemerintahan di Kabupaten Dewijaya. Segala hal yang kita lakukan saat ini adalah untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan di daerah ini, berupaya untuk mencegah konflik baru yang sebagaimana tadi Bapak Wakil Gubernur sampaikan, menyelesaikan perselisihan yang ada, memberdayakan masyarakat dalam proses pembangunan perdamaian, serta membangun mekanisme untuk menjaga perdamaian di masa depan. Sekali lagi, kami mengajak kepada kita sekalian untuk bersama-sama membangun Kabupaten Dewijaya ini ke arah yang lebih baik lagi, sesuai dengan moto Kabupaten Dewijaya, Jogotak Hanun Kuluk Moto Hanorbo, yang artinya kita menghendaki hari ini harus, besok harus lebih baik dari hari ini. Tambahan Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya, kenapa rekonsiliasi ini dilakukan hanya kepada mereka-mereka, khusus tanggal 30, kenapa kepada hanya hamba-hamba Tuhan? 17 denominasi gereja yang hampir 500 berapa Pak? Gereja? Pak Ketua Panitia, 500 berapa gereja di Dewijaya? 516 gereja. Setiap gereja diwakili ada harapannya. Kenapa hanya mereka? Ada satu pemikiran kami untuk umat Muslim itu tidak ada tiga gereja. Mereka satu. Katolik juga satu. Protestan ini sangat banyak gereja, sangat banyak organisasi, sangat banyak sinode, klasis, badan pengurus daerah, wilayah. Di dalam pelayanan ini, dalam visi misi gereja, dalam konteks pelayanan memang sedikit berbeda setiap satu sinode dengan lainnya dalam tata cara ibadah yang saya pahami secara pribadi. Ada gereja Kristen Ortodoks, ada gereja Kristen karismatik. Tentunya di dalam tata ibadahnya berbeda. Yang Ortodoks, GKI dan lain-lain ibadah dalam kondisi tenang. Di dalam gereja karismatik, di dalam pelayanan itu dengan ramai, bertepuk tangan, bernari, dan lain sebagainya. Setelah saya secara pribadi dari kecil, saya masuk di dalam semua gereja ini, semuanya baik. Semuanya baik. Sekarang terlepas dari
ini hatinya damai di mana? Orang lahir kembar pun punya hobi mendengarkan lagu musik berbeda ya. Ada yang suka lagu itu lagu yang slow, yang kembali, yang satunya lagi suka lagu yang seperti dansa-dansa dance begitu. Kan dua karakter yang berbeda. Begitu pula saya berkesimpulan seluruh umat yang ada ini yang endingnya atau tujuannya ke sana sama-sama satu Tuhan, tapi caranya dirinya mendekatkan diri dengan Tuhan itu berbeda, maka tidak bisa kita samakan. Oleh karena itu semua warna-warni yang ada ini semua baik. Dalam konteks hari ini tanggal 30, saya inginkan perdamaian antara gereja hamba Tuhan ini mendeklarasikan bahwa semua gereja, semua area pelayanan itu baik karismatik maupun ortodoks itu baik di mata Tuhan, dan Tuhan menerima semua ujian penyembahan. Oleh karena itu saya ingin semua gereja ini menjadi satu, menyatakan bahwa mereka baik, kita melayani umat yang sama dengan keinginan hati ataupun tujuan pelayanan yang berbeda, hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu karenanya saya ingin hari ini harus berdamaikan. Dampaknya kita harapkan akan luar biasa untuk diri saya ke depan, karena semua hamba Tuhan gereja sudah damai. Jadinya pemimpin harus damai dulu dengan Tuhan, dengan sesama hamba Tuhan, maka umat dan daerah ini aman. Itu konsep yang kami mau sekali terjadi. Terima kasih. Semua hamba Tuhan datang, berdamailah, bersukacitalah, satukan visi, dan perbedaan warna-warni itu indah di mata Tuhan dan harus disatukan. Damai dari diri kita dimulai dari hari. Itu tujuan utama untuk hari ini, hanya hamba Tuhan. Besok tanggal 31, Bapak Gubernur yang sudah menetapkan sebagai hari libur fakultatif untuk seluruh stakeholder yang ada di Wijaya. Tidak ada aktivitas doa puasa, masing-masing di rumah dari jam 5 pagi sampai jam 6 sore. Yang belum pernah puasa, kita pemerintah paksakan untuk ada di rumah dan berpuasa. Kita paksakan. Tenang, seperti sambutan saya dan Pak Wakil Gubernur tadi, menyelesaikan pengampunan diri sendiri terhadap Tuhan dan sesama, baru lakukan pada yang lain. Maka kita sangat berharap dan berharap besok itu bisa dilakukan. Boleh gereja pinggiran ya, doa puasa di gereja boleh. Jadi umat yang mau di gereja silakan, yang mau di rumahnya silakan, atau satu keluarga di rumah siapkan makan mulai hari ini. Kemudian besok itu dari pagi sampai sore pengakuan dosa dan lain sebagainya, doa silakan. Itu kita berikan kebebasan dengan caranya sendiri-sendiri. Saya yakin dan percaya setiap sinode, setiap majelis daerah, setiap klasis, setiap ketua daerah sudah menyampaikan ke umat masing-masing beberapa waktu yang lalu, sehingga teknisnya kami persilakan. Yang kami inginkan nanti pengamanan dari TNI Polri dan rumah sakit saja yang berjalan itu, meyakinkan besok ini tenang, tidak ada penerbangan, tidak ada mobil, tidak ada aktivitas di luar rumah, semua ada di rumah masing-masing. Dilanjutkan dengan hari Jumat adalah hari kemenangan bagi semua umat.
kemenangan setelah berpuasa 1 hari penuh. Hari Jumat berikutkan ibadah sholat Jumat. Kita orang-orang Kristen, Katolik dan Protestan, kita sudah siapkan hari ini yang dilihat di depan kantor Bupati pertama kalinya di gedung baru itu kita bikin panggung. Maka di situ ujianlah, bernyanyilah. Sengaja kita tidak datangkan penyanyi, artis, pemain musik untuk mengisi acara itu hari Jumat. Itu tugasnya gereja-gereja, silakan. Saya pergi setiap gereja itu kan punya pemimpin pujian, punya grup musik, kan ada semua itu. Jadi setelah ini silakan isi acara di situ. Tapi jangan lupa beri waktu jam 12 sampai jam 1 berhenti teman-teman muslim bagi jumatan. Setelah itu lanjutkan pujian penyembahan di depan kantor bupati itu dilakukan. Serukanlah, teriakanlah setelah berpuasa kemenangan kepada Tuhan sebagai wujud perdamaian diri, perdamaian gereja, perdamaian umat, perdamaian daerah. Katakan kepada Tuhan dengan pujian. Terima kasih, demikian yang dapat kami sampaikan, dan kami ucapkan selamat datang kepada pembicara tunggal Parodia. Terima kasih Tuhan telah mengirim dari sana mewakili membagikan firman doa mengatur kepada semua umat, semua hamba Tuhan, diberkati kita hari ini. Tuhan berkati. Shalom. Wah.